Baik, selamat pagi rekan-rekan para wartawan. Salam sehat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, pada pagi hari ini kita bersyukur bisa bertemu dalam suasana yang sehat dan keadaan yang cukup baik cuaca hari ini di Waropen. Terkait dengan adanya laporan polisi nomor 33 Romawi 4 2020-21 Polres Waropen bulan 6 April 2021, yang dimana dari laporan polisi ini setelah dilakukan penyelidikan diduga adanya tindak pidana yang merugikan negara. Nah, dari hasil pengembangan atau penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres, sehingga dari para saksi yang telah diperiksa berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, dan terakhir gelar perkara setelah pemeriksaan para saksi telah ditingkatkan saksi-saksi sebagai tersangka. Nah, sehingga pada hari ini tadi saya katakan sesuai laporan polisi nomor 33 yang merugikan negara, salah satu dinas di Kabupaten Waropen, yaitu di Dinas Pendidikan, di mana dilaksanakan oleh 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah pihak rekanan dalam ini kontraktor. Saya tidak sebutkan salah satu PT apa, di mana tersangkanya yang berinisial Sera, yaitu sebagai kontraktor. Kemudian yang kedua sebagai pengguna anggaran, ini yang berinisial Mike 5 Delta atau MLD. Dan selaku yang ketiga selaku pembuat komitmen, yaitu yang berinisial Sera Romeo. Nah, dari hasil penyelidikan tadi, barang bukti yang telah dikumpulkan diantaranya adalah dokumen kontrak dan bukti-bukti yang lainnya telah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari penyidik dan kerjasama dengan BPKP, ya, itu dinilai bahwa kerugian negara itu tercatat 4 miliar 835.369 atau 4 miliar 873.369 rupiah. Terkait dengan proses perkara ini, ya, nanti lebih jelasnya dari Kasat saya menyampaikan. Terima kasih, selamat siang rekan-rekan. Saya melanjutkan dari Bapak Kapolres tadi. Mungkin yang pertanyaan dari rekan-rekan wartawan tadi sehubungan dengan pasal yang dikenakan atau diterapkan kepada 3 orang tersangka ini, yang setelah dilakukan gelar perkara dari saksi naik menjadi tersangka. Untuk kontraktor sendiri yang berinisial SS, ya, selaku kontraktor pelaksana, kami kenakan pasal yang berbeda dengan untuk 2 orang tersangka lainnya. Untuk kontraktor yang inisial SS tadi, kami kenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan diatur di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dijuntokan lagi dengan pasal 486 KUH pidana. Nah, perlu kami jelaskan untuk tersangka SS ini, karena yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dia kategori residivis. Dia pasal 486 KUH pidana, perlu rekan-rekan ketahui, itu pasal 486 itu penjabarannya. Sehingga ancaman pidananya akan ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya. Untuk pidana hukuman pidananya untuk inisial SS tadi, ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk saksi yang dinaikkan statusnya ke tersangka yang berinisial MLD, saudari MLD, adalah sebagai PA atau pengguna anggaran, ya, dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan saudara SSR, ya, sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka dikenakan pasal yang sama, yaitu pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, sebagaimana telah dirubah dan ditambah di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya. Dijuntokan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1E, ya, KUH pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian untuk pasal yang dikenakan. Terima kasih rekan-rekan, apa yang tadi saya sampaikan ini saya harapkan diteruskan kepada masyarakat supaya juga menjadi edukasi, dan memang kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak, ya, semua lapisan masyarakat terkait dengan tindak pidana atau korupsi yang ada di wilayah kita. Tentunya dengan sekali lagi tadi disampaikan Kasat Sase, ya, tentu kami butuh dukungan data yang akurat, ya. Jadi ini betul bedanya dengan itu. Jadi betul-betul data yang akurat yang kita bisa olah, kita bisa jadikan dasar untuk langkah-langkah penyidikan seterusnya. Itu yang mungkin himbauan saya kepada seluruh masyarakat kita di Kabupaten Maroke ini. Terima kasih. Selamat siang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.